Mereguk sukses besar di panggung sinetron dan film layar lebar, Michelle Zudit belum berpuas diri. Duduk manis sambil menikmati buah kesuksesan sebagai bintang dunia hiburan bukanlah tipe wanita berusia 21 tahun ini. Semangat darah mudanya terus memacu untuk menjajal medan bisnis terkhusus bisnis fashion. Sebagian pundi-pundi yang dihasilkan dari panggung hiburan dialirkan Michelle untuk mengembangkan bisnis fashion miliknya. Totalitas berbisnis memang begitu ditunjukkan Michelle, seperti turun langsung mengawasi setiap proses produksi sekaligus merancang model busana yang akan dipasarkan. Dan sukses besar memang belum diraih. Setidaknya busana hasil rancangannya mulai mencuri hati masyarakat seperti yang diperlihatkan sang dara berikut ini. Nah, pemirsa, ini dia salah satu dari koleksi-koleksi aku. Nih. Baju Terus ini lebih buat yang kerja sih, buat untuk orang yang kerja sama yang ngapus. Kita lebih nyaman aja pakainya. Celana jeansnya kelihatan sampai segini walaupun panjang. Jadi untuk yang hijabers bisa pakai dan yang regular juga bisa pakai. Nah, ini yang aku pakai, ini skirt midi yang aku emang ciptain sendiri dan bahannya aku yang pilih. Ini ada warna hitam karena yang warna coklatnya udah habis, sold out, alhamdulillah. Tinggal yang warna hitam. Kayaknya aku harus pakai warna hitam biar sold out. Pasti pakai dan pasti butuh. Jadi nggak cuman yang stylish, yang fashionable, tapi kita juga siapin pakaian yang emang ready to wear, emang bener-bener dipakai setiap hari, itu pasti dipakai gitu sih. Celana sekarang di sebelah sana. Ini ya, aku yang bikin cuttingannya. Nih, ini aku yang bikin cuttingannya. Di sini tali, karena aku lihat kayak biasanya ada yang pakai tapi emang makanya susah. Tapi ini emang bener-bener celana, kalaupun nggak ditaliin juga nggak masalah. Bisa ditaliin ke belakang, bisa ditaliin ke depan, jadi makanya tetap nyaman. Pengen mencoba hal yang baru, jadi sebagai salah satu sampingan juga, di samping aku syuting, kan itu pasti ada proses jeda yang cukup lama untuk preparing, reading, dan lain sebagainya. Nah, waktu kosong itu aku pakai supaya biar lebih bermanfaat aja, terus kayak lebih terisi aja sih waktu luang aku. Dan Michelle memang telah berniat terjun dan fokus di dunia bisnis. Meski sudah cukup lama ingin menjajal bisnis fashion, baru tahun inilah impian Michelle itu terjawab. Lantas seperti apa strategi Michelle untuk meraih sukses sebagai businesswoman yang juga sibuk di panggung hiburan? Udah dari kapan tahu, tapi baru sekarang dapat ide, terus dapat tawaran kolaborasi juga. Makanya aku kayak ngerasa, wah ini kesempatan yang cukup sangat baik buat karir aku, buat karya aku juga gitu. Intinya banyak sekali referensinya, bisa dari majalah, bisa dari tontonan fashion show juga. Tapi basically lebih banyak ke hal-hal yang biasanya aku pakai keseharian. Seberapa yakin ya? Yakin aja sih, karena menurut aku ini adalah suatu hal yang sangat positif buat karir aku. Balik-balik lagi aku mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Tim hardware-nya juga sangat mendukung aku dengan sangat luar biasa, stylish aku juga. Namanya mencoba hal baru, ini adalah salah satu usaha dari generasi muda. Kenapa enggak, pasti didukung sangat baiklah oleh masyarakat. Meski begitu santai bercerita soal bisnis pribadinya di bidang fashion yang baru saja dimulai, Michelle justru mendadak diam saat awak media bertanya seputar pria bernama Ade Surya Akbar yang kabarnya kini tengah menjalin asmara dengannya. Bahkan Michelle pun berusaha menghindar dari awak media saat semakin ditanyai. Lantas, mengapa Michelle berusaha menutupi kisah asmaranya dari media? Aku mau nih beneran. Enggak mau, dikit doang, banyak juga nggak mau. Udah pulang. Kan bener kan, semua dia udah mau.
Tengah merancang sukses di bidang bisnis fashion, Michelle Zudit nyatanya dibanjiri bahagia atas terpilihnya 2 film yang ia bintangi, yakni Magic Hour dan London Love Story, masuk nominasi film layar lebar paling top di ajang SCTV Awards 2016. Dan inilah salah satu pencapaian tertinggi Michelle di panggung hiburan. Soal menang, tidaknya bukanlah hal utama bagi dirinya, sebab masuk nominasi saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Seneng banget, karena bener-bener gak nyangka emang beberapa bulan terakhir film aku diputar terus di SCTV untuk hari Minggu, untuk season-season libur. Dan alhamdulillah yang aku dengar share-nya bagus, aku seneng banget. Semoga kedepannya karya-karya aku selanjutnya segitu besar diapresiasikan oleh masyarakat juga. Insya Allah, sebenarnya sih dalam proses pembuatan film-film itu yang udah masuk menjadi kategori film terngetop, aku juga udah seneng banget. Tapi kalau menang itu udah nilai plus aja sih, udah lillahi ta'ala aja sih. Kalau nggak menang juga udah cukup menjadi salah satu kebanggaan buat aku, udah bisa jadi bagian dari film itu. Semua film kategori yang masuk film yang sangat bagus-bagus juga sih, jadi kayak aku nggak terlalu kepikiran untuk menang lah, karena udah jadi sekelas sama film-film yang lain dan bareng masuk kategori sama-sama juga, itu udah jadi kebanggaan yang sangat luar biasa buat aku. Jadi lillahi ta'ala aja deh buat kedepannya. Pemirsa, Magic Hour dan London Love Story masuk menjadi kategori film terngetop SCTV Award. Mohon dukungannya, jangan lupa di SMS, jangan lupa apresiasinya untuk karya-karyaku, dan tunggu karya-karyaku selanjutnya. Makasih. Seperti apa kisah Paramitha Rusady saat kembali mengulang sukses lewat konser tunggalnya semalam? Setelah sekian lama vakum dari belantika musik, nantikan Hot Shot saat lagi usai jeda pariwara berikut ini.